Viral ada bendera di dalam aksi 411 di mana Rizik Syihab berdemo dan berorasi di sana. Tentu saja keberadaan bendera Singapura itu menjadi pertanyaan warga. Apakah Singapura ikut campur di dalam urusan politik dalam negeri dengan mendompleng aksi 411? Dan inilah beritanya. Ya, seperti dikabarkan, mengapa ada bendera Singapura di aksi 411 di mana adalah demo untuk meminta Pak Jokowi diadili, begitu ya. Dan sejumlah masyarakat bertanya tentang bendera Singapura yang berkibar saat reuni 411 berdemo di Patung Kuda pada Jakarta 411 2024 ya. Singapura ya mempertanyakan hal itu ya. Dalam video yang ditayangkan fakta bendera Singapura ya terlihat di belakang panggung orasi kelompok reuni 411 begitu ya. Jadi di panggung yang agak jauh ya, di luar daripada aksi begitu ya. Ya, sebetulnya bendera Singapura bukan berada di panggung orasi, namun terpisah di belakangnya. Jadi lebih jelas ya. Jadi tidak ada kaitannya Singapura ikut campur di dalam atau mendukung dan mendompleng aksi 411. Jika dilihat dari sudut lain, bendera Singapura berkibar tepat di Patung Kuda dan bersebelahan dengan bendera Indonesia. Jadi ini seperti kita lihat bahwa bendera Singapura ini berjejer sama persis dengan bendera di Indonesia, begitu ya. Bendera merah putih ya. Jika dilihat dari sudut pandang lain. Dan berdasarkan penelusuran fakta, pengibaran bendera Singapura di Patung Kuda menjadi bagian dari selebrasi peringatan 57 tahun kerjasama RI dan Singapura. Begitu ya katanya ya. Beritanya seperti itu. Untuk memperingati kerjasama di dua negara ya. Selain itu, menurut Kedubes Singapura di Jakarta, Perdana Menteri Singapura Lauren Wong dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada 5-6 November. Berarti ya hari ini ya berada di Indonesia, di Jakarta tentunya. Perdana Menteri Singapura Lauren Wong begitu ya berkunjung ke Indonesia. Dan kita lihat bersalaman dengan Pak Prabowo Subianto. Demo 411 ini seorang orator menghina ya Presiden Prabowo dan kita tandai mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, absolutely 100% Indonesia walaupun sudah berganti presiden tidak akan merdeka sepanjang Jokowi tidak diadili dan Pupu Papa tidak ditangkap. Setuju? Bapak-bapak ibu sekalian, saya teringat kata-kata seorang, saya menyebutnya apa ya, alim ulama atau yang pernah bersama kita. Katanya apa? Lalat-lalat yang berkumpul di sekeliling apa itu? Bangkai jauh lebih mulia daripada ulama yang mendekati istana. Betul atau tidak? Masih ingat orangnya? Bapak-bapak ibu sekalian, tahukah kita sebut namanya? Mari kita bersyukur pada hari ini bahwa di bawah komando FPI, GNPM Ulama, Reuni 212, harapan menegakkan kebenaran, mendapatkan keadilan, kemudian menasehati para ulama, menasehati para pemimpin masih ada. Betul atau tidak? Saya mau bertanya, siapakah Jokowi itu? Ayo kita harus berbicara yang sesuai dengan konteks. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, Tempo membantu kita. Jokowi adalah orang yang telanjang di tengah jalan, orang yang mencuri di tengah hari siang, orang yang menjual pepesan kosong dengan
berbicara. Memang betul, kami telah susah payah dari waktu ke waktu senantiasa melakukan aksi untuk menegakkan senantiasa NKRI. Bapak-bapak ibu sekalian, perlu Anda ketahui luar biasa yang sudah kita alami. Betul atau tidak? Saya sampai hafal wajah-wajah Anda. Semoga kita akan bertemu kembali nanti di yaumil akhir. Amin. Bagian yang senantiasa membela bangsa Indonesia. Betul? Amin. Saya mau bertanya, mengapa Jokowi harus diadili? 10 tahun dia memerintah Indonesia. Semua yang menjadi keinginannya luar biasa terpenuhi semua. Betul atau tidak? Berlagak bak orang yang sederhana dengan outfit yang murah, seakan-akan dia orang yang baik. Padahal dia menurut ulama kita Azumati Azra adalah orang yang mahum mukhalafah. Kebalikannya. Betul? Saya ingin mengatakan ada pesan dari Kakanda Refli Harun bahwa untuk mengatasi masa depan ini kita sudah ada pemimpin sekarang ya. Mohon maaf saya tidak memilihnya. Ya saya tidak memilihnya. Kalau pada urusan pilih memilih tanggung jawab kepada Allah. Tetapi daripada tidak mempunyai pimpinan, Indonesia harus ada pemimpin. Betul? Dengan catatan shutdown MA. Ya, MA di shutdown. Ini sumber daripada kekacauan. Kemudian juga MK sudah dilemahkan. Ya. Bagaimana lagi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan KPK, Jokowi ingat akhir-akhir menjelang daripada pemerintahannya masih sempat-sempatnya ya mengusulkan orang yang akan menjadi KPK. Wahai rakyat Indonesia, sadarlah Anda, apakah kalian menginginkan mendapatkan ketua KPK yang mirip-mirip dengan Firly Bahuri? Jelas-jelas dia sudah tersangka, tidak ditangkap pula. Luar biasa ya. Nah oleh karena itu, ini saya sudah diperingatkan ini. Saya cuma ingin mengatakan satu lagi. Kami insya Allah besok akan berjuang. Karena mak-mak tidak boleh di stop. Kalau sudah mak-mak turun, maka otomatis negara ini dalam keadaan kacau. Betul? Kami mengharapkan Prabowo. Tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang ada katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membela menjadi hampir mati. Kami memilih Anies Baswedan karena dia membawa perubahan. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Kami tidak akan membela-mu. Saudara-saudara sekalian, ini masih diperingatkan lagi, biarin aja, saya kan mak-mak mau apa? Ya, saya mau bilangin mengatakan bergerak atau 2030 Indonesia benar-benar biasa. Betul? Kami pengacara Pak Bu, sampai di pengadilan ya, sudah tahu kalau kami bikin gugatan, kalau kami menggugat pasti kalah. Betul atau tidak? Oleh karena itu, kami tunggu. Setelah ini akan digugat lagi. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Salam tunggu kami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Bagaimana dia menyelenggarakan bagaimana hutang bertambahnya, bagaimana tenaga kerja malah dia impor dari Cina, bagaimana banyak sekali pungutan-pungutan, tapera dan lain sebagainya.
negara ini tambah susah. Kenapa? Makin rakyat dipenuhi dengan beban-beban, yaitu pajak-pajak. Kenapa? Karena pemerintah sudah panik, begitu banyak utang, begitu harus dibayar. Teman-teman sekalian, hari ini satu poin adalah hari Jokowi. Jadi kita minta pada Prabowo untuk melihat kenyataannya sesungguhnya apa yang sudah diperbuat Jokowi. Kedua, jangan lupa ini adalah efek yang jelek untuk masa depan generasi muda kita. Pada saat yang namanya Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai perwakilan anak muda di Indonesia, itu sangat-sangat licik. Kenapa? Karena semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi menodai kita sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan yang telah mendidik anak kita dengan kata-kata integritas, dengan kata-kata kapabilitas. Kemudian apakah tiba-tiba anaknya dengan ucapannya yang ternyata otaknya sangat dengan situs-situs porno dan lain sebagainya bisa duduk sebagai wakil presiden? Anda mau nggak sih dipimpin oleh wakil presiden dengan mata yang puyuh? Mata puyuh itu tandanya apa? Sekarang kita lihat kenapa kemarin Gibran itu pulang 3 hari. Apa? Orang narkoba itu nggak bisa tahan 4 hari dan dia pulang duluan. Dan dari malam kita harus menurunkan Gibran Rakabuming Raka karena dia bukan siapa-siapa kalau bukan anak Jokowi. Mana mungkin dia bisa jadi wapres dan itu tidak pantas. Negara Indonesia harus diangkat lagi martabatnya oleh Bapak Prabowo. 2014, 2019 kami berjuang untuk Pak Prabowo. Asal Pak Prabowo tahu, kami semua di sini adalah yang memilih Anda 2014, 2019 betul. Kali ini Anda berseberangan dengan kami. Kenapa? Karena kau telah bersekutu dengan Jokowi. Jokowi sudah macam-macam negara ini. Dilanjutkan dengan lagi satu. Dia tahu anaknya di situ. Maunya dia 3 periode. Siapa dia? Ingat ya, kita poin kita hari ini adalah Jokowi diadili. Harus tertarik dan yang gantungan. Satu, kedua, Gibran Rakabuming Raka harus diimpeach. Negara Indonesia penduduk 280 juta harus naik pangkat. Jangan lagi ada wakil presiden yang ditanya wartawan. Nasib baiknya orang lain, nasib baiknya wapres CP di Indonesia. Kita sudah capek dengan sandiwara. Para buzzer,